Kalau kita itu kalau ibadah mesti mikirnya kapan selesainya. Kapan selesainya. Ramadan Mbak, Ramadan. Baru tanggal pertama sudah ngomong. Alhamdulillah puasa masih 29 hari lagi. Ini ibadah baru mulai, itu sudah mikir selesainya. Ibadah orang niat belas. Nah itu hadirin mulia. Orang tuh kalau sudah kenal Allah, sudah menghamba kepada Allah, itu malah minta disuruh ibadah. Ini belum disuruh nih, minta disuruh ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita ini tidak ada di dunia ini. Yang ada di dunia ini adalah orang tua kita. Dulu orang tua kita ini juga tidak ada di dunia ini. Yang ada di dunia ini adalah kakek kita. Dulu kakek kita ini juga tidak ada di dunia ini. Yang ada kakeknya lagi, kakeknya lagi, kakeknya lagi, kakeknya lagi. Sampai dulu ada satu masa tidak ada seorang manusia pun yang ada di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana ceritanya? Seorang manusia ini kok bisa ada di dunia ini? Ceritanya bagaimana? Manusia ini ada di dunia ini karena dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Hai para malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah, seorang yang mengurusi dan mengatur di bumi ini.
Makhluk yang akan aku ciptakan adalah bernama seorang manusia. Inni khaliqun basyaram min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang makhluk namanya seorang manusia yang tercipta dari tanah. Hadirin yang mulia, ketika kita hendak diciptakan, maka malaikat ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan seorang makhluk yang kerjaannya bikin kerusakan di dunia? Jadi hadirin yang mulia, kita ini belum ada di dunia ini. Belum lahir, diciptakan juga belum. Tapi malaikat ini sudah memprediksi kelakuan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kerusakan yang ada di muka bumi ini terjadi setelah adanya manusia di muka bumi ini. Sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi, di daratannya, di lautannya. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu adalah hasil karya seorang manusia. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya Allah, apakah engkau mau menciptakan makhluk yang bikin rusak saja di dunia ini? Dia berada di Jawa, Jawa rusak. Dia berada di Sumatera, pohon-pohon habis semua. Dia berada di Papua, emas-emas digali semua. Dia duduk di masjid, tidur semua. Masya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu bikin rusak emang. Wa yasfikud dima, manusia itu senang tengkar ya Allah, nanti lama-lama akhirnya mereka saling bunuh-membunuh, saling mengalirkan darah. Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, kamu tahu apa? Memang di antara manusia ada manusia-manusia yang membuat rusak seperti yang kau prediksikan. Tapi di antara mereka aku ciptakan orang-orang baik. Di antara mereka aku ciptakan para wali-waliku. Di antara manusia aku ciptakan para nabiku. Di antara manusia aku ciptakan dai-daiku. Yang walaupun ketika bayan ngantuk, tapi ketika ditaskil berdiri semua. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkas cerita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah menurunkan manusia di atas muka bumi ini. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menciptakan kita. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, melahirkan kita ke dunia ini. Tidak sekedar menciptakan. Tetapi apa hadirin yang mulia, Allah menciptakan sekaligus menyiapkan rezeki setiap manusia. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Gak ada makhluk hidup di atas muka bumi ini kecuali masing-masing dari makhluk hidup itu sudah membawa rizkinya masing-masing.
Akan ada berapa butir nasi yang masuk di perut kita. Akan ada berapa liter air yang masuk di perut kita. Akan ada berapa oksigen yang masuk di dari kita. Itu semua sudah ditulis oleh Allah. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, "Hei manusia." Kurang lebihnya beliau mengatakan, "Hei manusia, alangkah anehnya dirimu. Kamu ini berusaha mati-matian mencari sesuatu yang sudah ditulis untuk kamu. Rezeki kita, makan kita, istri kita, hidup kita, mati kita, semua sudah ditulis oleh Allah. Menyibukkan diri mikir perkara yang sudah selesai. Saking sibuknya sampai melupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Sholat, puasa, zakat, dakwah, zikir, ini tanggung jawab kita. Kalau urusan rezeki semua sudah ditulis oleh Allah. Urusan rezeki dipikir metenteng sampai lali sholate, lali zikire, lali posone. Beliau mengatakan ini menunjukkan alang timasil basirah, ini menunjukkan ada yang kualik, ada yang buta dari mata hatimu. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala khalaqakum tsumma razaqakum. Allah tidak sekedar menciptakan saja, tetapi menciptakan dan menyiapkan rizkinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kehidupan kita ini ada acara ngerem punya anak. Anak satu kasih jeda 4 tahun, 5 tahun. Ditanya, "Pak, kenapa, Pak?" Pak, ngerawat anak satu aja cari duitnya susah. Nantilah saya akan nambah anak lagi kalau duit saya sudah tambah banyak. Wahai seorang manusia, anak yang dilahirkan, diciptakan, dikeluarkan oleh Allah dari perut ibunya, itu rizkinya yang memberi, bukan kita. Siapa yang memberi? Allah. Yang memberi Allah. Setiap anak masing-masing itu sudah ada rizkinya, sudah ada tulisannya masing-masing. Kalau seorang anak itu rizkinya dari orang tuanya, maka orang tua yang marah kepada anaknya dan membuang anaknya seketika anaknya mati. Ternyata banyak anak-anak yang dibuang dia malah hidup besar, dan anak yang dirawat malah mati. Berarti menunjukkan yang memberi rezeki siapa? Allah. Ini harus kita tanamkan betul, Pak. Tanamkan betul, yang menciptakan kita Allah, yang memberi rezeki kita Allah. Kalau kita ini punya keyakinan, kalau saya enggak kerja, saya enggak dapat uang, saya enggak bisa makan, maka kita sepertinya kerja, tapi kita rusak imannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya itu bermacam-macam. Ada yang Allah ciptakan dengan kerja, rizkinya datang. Ada yang Allah ciptakan tanpa kerja, rizkinya tidak datang. Jadi manusia memang sendiri-sendiri, Pak. Ada yang Allah ciptakan rizkinya, jalurnya lewat kerja. Ada yang Allah ciptakan manusia itu memang tanpa kerja, rizkinya datang sendiri, itu ada. Yang ketiga ini agak berat ini, dan manusia rata-rata gak paham nih. Ada manusia semakin bekerja, rizkinya semakin menjauh dari dia. Kalau dia mau diam, rizkinya datang. Kalau dia kerja, rizkinya malah lari, itu ada. Hadirin yang mulia, kadang-kadang di kepala kita ini sudah terbentuk. Pokoknya kerja dapat uang.
Enggak kerja, enggak bisa makan. Ini adalah matematika yang sepertinya cocok dengan otak manusia, tapi enggak cocok dengan kenyataan kehidupan manusia. Kalau orang yang enggak kerja, mesti enggak bisa makan. Tentu bayi-bayi di dunia mati semua, Pak. Apa ada bayi nyangkul? Enggak ada. Bayi dagang di WhatsApp, di status, enggak ada. Bayi jadi manajer, enggak ada. Bayi kerjaannya cuma nangis, tapi mereka masih hidup. Bukan orang tuanya yang ngerawat, tapi siapa? Allah. Hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat aja kenyataan. Kalau memang orang yang kerja mesti dapat duit, maka yang kerja tidak ada yang miskin. Banyak manusia-manusia membanting tulang, memeras keringatnya, berubah warna kulitnya, yang aslinya putih ganteng jadi hitam legam demi mencari sesuap nasi. Akhirnya apa? Akhirnya sesuap nasinya nggak dapat, dia kelaparan mati. Berarti rezeki itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa fil ardi rizqukum, tapi Allah mengatakan wa fis samai rizqukum. Manusia, rizkimu itu di langit. Maka kalau kita itu mencari rizki dan perasaannya rizki itu di bumi, semakin kita cari semakin enggak ada. Karena rizki itu sudah ditulis oleh Allah. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Dia yang menciptakan, dia yang memberi rizki. Hadirin yang mulia, apa yang diperlukan manusia ini Allah sediakan banyak. Apa yang tidak diperlukan manusia Allah tidak ciptakan banyak. Contoh, kambing dengan kucing. Ini anaknya sekali lahir banyak mana? Banyak kucing. Konsumsinya dimakan manusia banyak mana? Banyak kambing. Kambing Idul Adha, Masya Allah, keluarga berkabung semua. Anaknya sudah nggak bisa lihat bapaknya, ibunya harus berpisah dengan anaknya. Mereka berakhir ditusuk-tusuk sate kita. Setiap hari penjual sate kambing, gulai kambing di mana-mana. Maka kalau secara hitungan seharusnya kambing itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kucing. Tapi kenapa kucing lebih sedikit? Karena kucing Allah ciptakan bukan sebagai makanan seorang manusia. Maka walaupun anaknya itu 5, anaknya 6, ya jumlahnya dikit-dikit aja. Ini berarti menunjukkan yang menciptakan siapa? Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala keperluan kita. Apapun yang kita perlukan, semuanya ada. Pengen udara gratis. Pengen makan yang sehat ada. Sayur-sayuran, ijo-ijoan. Kalau ijo-ijoan asam urat ada yang putih-putihan. Ada yang kobis, ada wortel, ada apa. Kok kayaknya kurang bergizi, pengen yang daging ada. Kambing, sapi, ayam, kerbau, unta, kuda, halal semua itu. Kok masih kurang puas? Nyelam di lautan, tangkapin semua ikan itu. Mulai ikan sunu, mulai ikan kerapu, ikan batu, ikan tuna, segala jenis ikan. Sampai ikan paus yang panjangnya 20 meter dimakan sama manusia. Masih kurang puas. Yang di langit pun dihalalkan oleh Allah. Burung-burung dimakan semua oleh manusia. Hadirin yang mulia, maka orang yang cerdas dia akan berpikir, ini untuk apa segala fasilitas kok ada gratis lagi, ini untuk apa ini? Hadirin yang mulia, kita dipersilahkan masuk di rumah orang. Tiba-tiba di situ kopi ada, roti ada, sate ada, kamar sudah bersih semua, tinggal bertempat di situ.
Berhari-hari kita di situ, tuan rumahnya itu nggak nongol-nongol. Kita mesti penasaran. Ini saya ini ditaruh sini itu suruh ngapain saya ini? Begitu juga hadirin yang mulia, manusia yang berpikir, manusia yang punya akal, dia akan berpikir. Lah iya, saya datang ke dunia, terus semuanya sudah ada, suruh apa saya ini? Tapi kebanyakan manusia itu tidak berpikir. Mereka sibuk menikmati nasi, mereka sibuk menikmati sate, mereka sibuk menikmati harta, sampai lupa berpikir, tahu-tahu meninggal dunia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita kebingungan. Melewati para nabinya, Allah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, ternyata Allah itu menciptakan kita, menyediakan segala fasilitasnya, tidak lain tidak bukan kecuali supaya kita menghamba kepada Allah. Inilah tugas kita yang pertama. Illa liya'budun. Kita ini diciptakan tuh biar ngawulo, biar menghamba. Hei manusia, seakan-akan Allah ini mengatakan, hei manusia, apa keperluanmu? Sudah kucukupi semua. Kamu pengen udara sudah ada, kamu pengen air sudah ada, kamu pengen kambing sudah ada, kamu pengen sayur sudah ada. Kenapa semua saya lengkapi? Biar tawajuh kalau kamu ibadah kepadaku. Lah biar tawajuh kalau ibadah inilah kadang-kadang kita enggak memperhatikan. Yang kita perhatikan wabtaghu min fadlillah, memburu rizki Allah, menimbun rizki Allah, sampai lupa kalau rizki itu sebetulnya adalah bekal untuk ibadah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sekali ini, mari kita merenung. Sejauh mana penghambaan kita kepada Allah? Sejauh mana? Siapa yang kita taati sekarang? Siapa yang kita tundui pada hari ini? Siapa yang kita ikuti perintahnya pada hari ini? Siapa? Itulah yang harus kita tanyakan. Di tulisannya KTP Islam, pecinya pakaiannya Islam, tapi yang diikuti istrinya ternyata. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang, dipanggil untuk sholat, pegang sarungnya sama istrinya, nggak jadi ke masjid, Pak. Masya Allah. Sebetulnya Tuhannya ini Allah apa istrinya? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan kullun abidun lima ahabba. Seorang manusia itu akan menjadi hambanya perkara yang dia cintai. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dalam kehidupan kita ini yang kita cintai masih banyak, nanti otomatis yang kita sembah juga banyak, Pak. Yang kita sembah sawah kita, yang kita sembah toko kita. Itu sawah itu nggak pernah merintah kita, Pak. Wahai Bapak, saya sebagai raja sawah, maka Bapak harus mencangkul di tempat saya, Bapak harus aktif absen di tempat saya, apapun yang terjadi pokoknya harus ke sawah. Itu sawah nggak pernah ngomong, Pak. Tapi kenapa kita mengunjungi dengan aktif? Allah memanggil kita 1 hari 5 kali. Hayya 'alas shalah. Berangkat enggak? Itu kuping kita dengar, masjid kita samping rumah. Itu melangkahkan kaki ke masjid sering lupa. Kalau pergi ke sawah, sawahnya 5 kilo, istiqomah setiap hari. Berarti kita ini itu belum menghamba 100% kepada Allah. Masih banyak orang-orang yang kita anggap sebagai Tuhan, sehingga kita taat kepada mereka. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kita harus menghilangkan semua makhluk dari hati kita. Yang ada cuma satu, siapa itu? Allah. La ilaha
illallah. Orang tuh kalau sudah mantep imannya kepada Allah, ibadah itu dinikmati. Nggak usah disuruh, itu malah pengen disuruh. Kalau kita itu kalau ibadah mesti mikirnya kapan selesainya. Kapan selesainya. Ramadan Mbak, Ramadan. Baru tanggal pertama sudah ngomong. Alhamdulillah puasa masih 29 hari lagi. Ini ibadah baru mulai, itu sudah mikir selesainya. Ibadah orang niat belas. Nah itu hadirin yang mulia. Orang tuh kalau sudah kenal Allah, sudah menghamba kepada Allah, itu malah minta disuruh ibadah. Ini belum disuruh nih, minta disuruh ibadah. Wa arina manasikana wa tub alaina. Nabi Ibrahim, ya Allah, tunjukkan kepada kami, ya Allah, tunjukkan kepada kami manasik kami, ibadah kami nih ya Allah, tunjukkan cara-caranya. Jadi Nabi Ibrahim itu belum disuruh ibadah itu sudah minta disuruh. Karena apa? Saking nikmatnya taat kepada Allah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, usia kita ini tambah hari bukan bertambah, berkurang. Tambah hari, umur kita ini semakin pendek, umur kita ini semakin habis. Kalau umur habis artinya kita harus sowan kepada Allah. Nah iya, sudah mau sowan kepada Allah. Allah sudah kasih tanda-tanda. Batuk-batuk, masuk angin, punggung rasanya kalau duduk bayan agak lama sakit semua. Apalagi kalau pas ditaskil mendadak sakit punggungnya. Enggak kuat berdiri, Masya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan dari Allah. Hei manusia, kamu sudah enggak enak badan kan? Hei manusia, rambutmu sudah enggak hitam lagi kan? Hei manusia, ketampananmu sudah mulai hilang kan? Hei manusia, gigimu sudah kulepasi satu-satu kan? Itu artinya sebentar lagi umurmu aku habiskan juga. Lah iya, umur sudah mau habis. Anak sudah banyak, cucu sudah punya, terus kita sudah menghamba pada Allah apa belum? Apa kita enggak malu nanti sowan kepada Allah? Ditanya, "Hei hambaku, kamu dulu beribadah apa tidak kepadaku?" Mau jawab apa kita? Sholat masih ngelamun, puasa masih gunjing orang, Masya Allah. Ditaskil susah, terus ngaku ya Allah saya ahli ibadah, ya lucu tuh Pak. Maka hadirin yang mulia, di sisa-sisa umur kita ini bagaimana ibadah kita ini kita kencangi lagi. Insya Allah kita mau cari apa di dunia ini? Kenikmatan yang tertinggi di dunia sudah kita dapatkan. Sudah kita dapatkan. Kita sudah menikah. Orang sudah menikah itu berarti sudah merasakan puncak kenikmatan dunia, Pak. Betul itu. Mau cari nasi, mulai kecil sudah makan nasi. Mau pegang uang, dari dulu ya begitu-gitu aja. Kita sudah pernah pegang uang 100 ribu, 200 ribu. Saya pengennya itu megang 1 miliar Pak. Kalau bukan rezekinya nggak akan kepegang. Kalau mikir itu terus, ya kita nanti nggak sempat menikmati ibadah. Dunia itu sudah kita rasakan semua. Rasanya tidur sudah kita rasakan semenjak kecil. Saking pintarnya tidur, saya bayan pun bisa tidur. Nggak perlu kasur, nggak perlu alas. Enggak perlu tenang suaranya, di samping speaker bisa tidur. Nah, nikmatnya tidur sudah, nikmatnya makan juga sudah, nikmatnya ketemu istri juga sudah, nikmatnya dapat duit juga sudah. Mau apa lagi yang kita cari? Yang belum kita dapatkan itu nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya ibadah ini yang harus kita cari. Insyaallah dimulai. Dari manakah kenikmatan itu didatangkan? Kenikmatan itu didatangkan setelah kita capek-capek. Al-musyahadah ba'dal mujahadah. Kata para ulama, orang itu akan bisa merasakan dekat dengan Allah. Akan bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya tunduk kepada Allah, nikmatnya enggak ingat manusia. Kita ini sekarang tuh baru merasakan nikmatnya enggak ingat Allah. Kalau suruh ingat Allah suwakit semua. Saking rusaknya hati kita. Nanti kalau kita ini dibuka oleh Allah, kita akan merasakan nikmatnya sowan kepada Allah dan gak enaknya kumpul dengan manusia.
Hadirin yang mulia, jangankan kenal dengan Allah. Ini ada seorang ulama namanya Makinuddin Al-Asmar. Makinuddin Al-Asmar, beliau ini suatu malam mimpi ketemu bidadari. Saking cantiknya, saking indahnya suara bidadari itu. Itu bangun tidur 40 hari enggak kuat dengar suaranya manusia. Setiap dengar suara manusia mutah, Pak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kita? Kalau dengar orang bayan kelamaan semua mutah rasanya. Ini karena apa? Karena masih kotor hati kita. Al-musyahadah ba'dal mujahadah. Maka kita ini kalau pengen merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya sholat, merasakan seperti yang dirasakan baginda Nabi. Nabi itu kalau capek-capek, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Hei Bilal, Bilal ayo cari istirahat. Ayo kita longgarkan diri kita. Ini kita capek semua. Ayo kita istirahat. Istirahatnya apa? Sholat. Kalau sholat itu langsung capek-capek itu hilang semua. Kalah tukang pijit itu. Kok bisa? Ya ini karena sudah musyahadah, sudah dibuka hatinya, sudah kenal dengan Allah. Lah dari mana itu semua? Al-mujahadah, ba'dal mujahadah, semua itu terjadi setelah kita siap capek. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup sekali ini bagaimana kita capek-capekkan diri kita untuk agama. Insyaallah dimulai. Kita ini kebiasaan ngamalkan agama kalau badannya seger, kalau sudah mau capek istirahat. Hadirin yang mulia, ini seperti orang godok air. Masak nasi sudah mau matang, apinya dimatikan. Nanti nyalakan lagi, udah mau matang, apinya dimatikan. Kapan matangnya? Begitu juga kalau kita ini enggak siap untuk capek dalam agama, ini hidayah mau datang enggak jadi lagi. Hidayah mau datang enggak jadi lagi. Maka kita harus siap capek. Insyaallah dimulai. Nah, kita ini kalau enggak mau capek, Pak, ya tetap capek aja. Enggak ada ceritanya, oh saya enggak mau capek sholat, Pak. Saya enggak mau capek puasa, terus enggak capek. Enggak. Manusia itu kalau enggak mau capek untuk agama, ya akan capek juga, tapi sia-sia. Nanti kalau kita enggak sibuk dalam agama, sibuk di sawah nyangkul, enggak capek-capek. Kita enggak sibuk agama, sibuk di pasar, apa enggak capek? Capek. Tapi capeknya ini enggak berarti. Maka daripada umur kita sia-sia hanya untuk dunia, mari kita capekkan untuk agama. Insyaallah itulah. Maka capek level pertama, level paling mudah itu adalah 4 bulan. Monggo, Pak. Mari, Pak, mari, Pak. 4 bulan, 40 hari ini paket komplit ini. Bukan hanya badannya yang capek, hatinya juga ikut capek. Kita jauhlah ngajak orang ke masjid, orangnya yang didatangi malah ngamuk-ngamuk. Nah, ini namanya capek hati, capek badan. Kalau badannya capek, hatinya capek, insya Allah Allah akan menurunkan pertolongan untuk badan kita. Dan Allah juga akan menurunkan pertolongan untuk hati kita. Insya Allah semuanya ada di mana? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.